dalam hal bisa berbohong Makanya katanya. kalian yang menipu. Makanya aku Kenapa kau jijik? dengar dulu. Waduh, belum lagi ngomong, aku udah ngomong apa? Kenapa kau jijik dengan pengakuan Kristenmu? Kenapa kau jijik? Kenapa kau malu? Siapa yang malu? Saya tanya sekali lagi, kalau kau mau diskusi sama aku tidak diskusi sama Islam. Kau Islam apa Kristen? Islam loh bang, tapi KTP-nya. Makan siang dulu kau sama bapak di neraka ya. Ternyata benar yang dibilang Bombo RK benar. Dampak dari ya live-nya Edis, banyak Kristen-Kristen itu sudah malu sama agamanya. Bahkan gak sedikit dari mereka yang bersyahadat. Ada video kan bang? Ketika Ada video, Nabi Kristen- Muhammad SAW mengatakan ada syaitan di lubang hidung, itu tidak mengarah kepada umat muslim. Setiap perkataan Nabi Muhammad SAW itu berlaku untuk semesta alam, untuk seluruh umat manusia. Makanya berkali-kali saya katakan kepada kalian Kristen, ya, suka atau tidak suka kamu, Nabi Muhammad SAW itu nabimu. Makanya kalian dikatakan kafir. Makna kafir itu menutup diri, bukan mengingkari. Karena kalian nggak punya alasan untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW. Apapun untuk mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Menutup diri sama seperti cahaya. Kenabian Abang Nabi kecil, Bang. Muhammad SAW, kenabian dari Nabi Muhammad SAW itu seperti cahaya, seperti sinar dari cahayanya matahari. Kau nggak akan bisa menjauh dari cahaya matahari, tapi kau bisa menutupi dirimu dari cahaya matahari dengan kau berselimut, dengan kau membuat atap atau apa. Kau hanya bisa menutupi dirimu, tapi tidak dibenarkan kau mengingkari cahaya atau sinar dari matahari. Di dalam narasi Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang setan di lubang hidung itu mengarah kepada seluruh umat manusia. Makanya kami beristimsa, membersihkan lubang hidung kami dari setan. Oten dipeliharanya. Cuma yang jadi pertanyaan, ketika Nabi mengatakan setan dalam lubang hidung kami, kenapa jadi Tuhan sampai sama kalian? Sampai di kalian kenapa jadi Tuhan? Ayat 27 kan gitu, roh Tuhanmu dalam lubang hidung yang enggak aja. Kalau roh Tuhan dalam lubang hidung bikin aturan baru dalam bertinju. Dalam pertandingan tinju bikin aturan baru. Apa aturannya? Nggak boleh mukul hidung. Jadi kalau bertinju nanti OTN ini dipukul hidungnya. Pelanggaran. Loh kenapa pelanggaran? Kepukul Tuhannya. Nggak boleh pukul kepala belakang lagi. Nggak boleh pukul hidung. Kepukul Tuhannya. Itu yang nggak ada. Bikin aturan baru itu, gitu loh. Harusnya dalam arena tinju atau bela diri apapun bikin aturan baru. Tak boleh pukul hidung, kata wasit. Lawannya siapa nih? Misal main Islam sama Kristen, main berantem, fight di atas ring. Ini lawan Islam siapa? Kristen. Wasit bilang Islam nggak boleh pukul hidungnya. Loh kenapa? Tuhan dia di lubang hidung. Nanti cedera Tuhannya nggak tahu apa-apa. Nanti kita pukul sama kau. Mana gini set? Aku bertinju. Kan gitu. Dia nggak boleh pukul hidung. Nah kalau hidungku nggak apa-apa dipukul set. Wasit kata dia kan. Hidungku nggak apa-apa dipukul kata petarung Islamnya. Kenapa? Kalau hidungku yang dipukul yang bonyok seton. Kalau hidung dia yang kupukul yang bonyok Tuhannya. Ayo. Pukul-pukulan hidung kita yuk. Dia pukul hidungku yang bonyok seton. Kupukul hidung dia bonyok Tuhannya. Gimana? Datanglah wasitnya. Udahlah, pukul aja hidungnya karena enggak aja. Oten, ngaku Oten itu Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa Tuhan yang di hidung gitu ya bang ya? Ada kesalahan, ada nanti gak usah kita kaji lah, nanti monolog kita.
Oke, Wai Canjo, selamat bergabung, Wai. Ya, halo Bang. Selamat siang Bang. Kristin, Halo Bang. Suaranya kecil ini. Kristin. Bang Kristen kecil Bang. kali bang Palu. Hah? Suaranya kecil Kecil Bang. kali. Kecil. Cek. Nih. Ah, itu besar. Ya. Oke, Wai. Islam Kristen, Wai. Kristen Bang. Oke, mau diskusi kita, Dinda. Ya Bang. Wai, mau diskusi kita. Iya Bang. Oke, aku prolog dulu, Dinda ya. Boleh? Oke. Oke. Ya, tema kita hari ini, hidup Oten itu sama dengan binatang. Kenapa saya kaji seperti itu? Kita sama-sama tahu ya, yang nggak ada aturannya hidup di atas bumi ini binatang. Contoh domba. Ketika domba tidak digembalakan, dia memakan tanaman dari warga. Tidak ada warga yang akan menyalahkan domba. Tapi yang disalahkan si pemilik domba, karena dia tidak menjaga dombanya. Kenapa bisa begitu? Karena manusia tahu hakikatnya. Binatang itu tidak memiliki aturan. Ketika dia diciptakan oleh Tuhan, lahir di atas bumi ini, dihadirkan dia di atas bumi ini. Nah, yang jadi pertanyaan, si Wai selaku iman Kristen, ya, apakah kalian memiliki peraturan atau hukum di dalam iman Kristen yang disampaikan oleh Yesus untuk kalian, terlepas dari hukum Tauratnya Yahudi? Karena di dalam perjanjian lama, apapun peraturan yang ada dalam perjanjian lama, mulai dari kajian dan sampai Maleaki, itu didedikasikan hanya untuk Bani Israel. Datanya jelas dalam Ulangan 33 nomor 4 dan Ulangan 4 nomor 44 dan selanjutnya. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus tidak ingin lagi hidup di bawah hukum Taurat. Maka ketika Paulus sudah membatalkan hukum Taurat dengan matinya Yesus di kayu salib, maka kalian tidak punya hak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dan memang jika dikaji sejarah, Kristen tidak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Dari awal munculnya di Antioquia, Kristen itu tidak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Maka untuk membedakan, ya dari cara hidup ya, Wai ya, bukan fisik. Karena kita kalau dari fisik kita bisa mengetahui mana manusia, mana binatang. Yang saya tanyakan cara hidup. Mulai dari berkawin. Binatang tidak ada aturan larangan untuk dia kawin sama induknya. Sekarang saya tanya, adakah dari iman Kristen di mana Yesus ataupun Paulus melarang Wai untuk kawin dengan mama kandungnya? Ingat, dari Yesus, perkataan dari Yesus maupun Paulus, silakan. Kenapa Bang? Pertanyaan Bang? Hah? Pertanyaannya? Adakah larangan dari Yesus maupun Paulus untuk umat Kristen ya mengawini mama kandungnya? Pernahkah Yesus melarang Kristen untuk mengawini mama kandung, saudara kandung? Dari Yesus ya maupun Paulus ya. Perkataan dari Yesus maupun Paulus, silakan. Larangan Yesus agar ada Bang. Iya, larangan Yesus ya untuk kalian kawin dengan mak kandung, di mana tertulis, Dinda? Gak ada maksud gak ada perintah untuk kawin dengan makanan, tapi perintah larangan untuk kalau istrinya bapamu harus punya papamu, gak boleh kayak gitu Bang. Gak boleh kawin mengambil itu Bang. Gak ada larangan. Dia lagi tidur. perintah untuk Bang Wai, kawin. kalau lagi tidur dulu bang. Kalau ngantuk tidur dulu bang. Entar. Ya seperti gini ya Dinda Waya. Di dalam surah An-Nisa 23, kami umat Islam dilarang menikah dengan ibu kami, ayah kami. Ada ketentuannya di situ gitu loh. Kalau dalam iman Kristen adakah larangan atau ketentuan kawin? Kalian nggak boleh mengawini ibu, bapak, saudara kandung, ini itu gitu loh. Yang disampaikan oleh Yesus maupun Paulus ada tidak gitu loh. Sebentar, cara ayat di sini Bang. Iya, Yesus ya, perkataan Yesus ya Dinda Waya. Silakan. Ini teman-teman anti Bennett ini. Makanya kita gas.
Ada why? Kalau Edis bilang nggak ada why. Kalau Edis mengatakan nggak ada. Teman-teman, akun baruku tolong di follow teman-teman ya. Aku berharap ini akan menjadi akun tetap Bang Faruk ini. Barusan aku buat tadi akun ini teman-teman. Abang Faruk ini. Tolong di follow teman-teman ya. Jadi ini stok akun kita. Jadi kedepannya kalau lah ya, naudzubillah akun Bang Faruk kena banned. Saya berharap saya bisa live di akun yang ini. Karena akun ini saya letakkan di handphone baru teman-teman. Akun yang lain itu mau saya tinggal semua itu, mudah kali kena banned. Bang Faruk, tadi Anissa 123 ya? Anissa 23. Oh. Silakan Wai. Adakah? Bang, maksudnya gini, di agama kami tidak ada yang menyuruh untuk menikah dengan mama kandung, Bang. Saya tidak tanya adakah kau disuruh. Yang saya tanya adakah kau dilarang? Hah? Itu saya bilang itu, Bang. Adakah Yesus melarang? Itu yang saya tanya, bukan disuruh. Adakah Wai? Jujur aja lah Wai, daripada habis waktu kita dengan hal yang sia-sia. Ada nggak Wai? Maksudnya aku bilang itu, Bang, di dalam Kristen nggak ada yang disuruh bilang kawin dengan mama kandung, Bang. Saya nggak tanya itu loh Dinda. Yang saya tanyakan, adakah larangannya, bukan perintah. Saya tidak tanya perintah, saya tanya larangan. Adakah larangannya? Jawabannya dua. A, ada, B, atau tidak. Tinggal pilih salah satu gitu loh. Saya tidak tanya perintah. Saya tanya larangan. Nanti kita ke perintah. Ada enggak? Larangan ada, Bang, nggak boleh, Bang. Ya, di mana larangannya Dinda tertulis Dinda, silakan. Jujurlah saya tidak mengatakan jika nanti aku yang harus pergi, ku harap kau tak lagi seperti babi. Mungkin babi jalan yang engkau pilih. Mungkin babi jalan yang kau idahi. Kau dan babi Bang Wei, tak Bang Wei, dipisahkan. bahkan di kejadian Bang Wei, ayah kandung boleh hamil anak kandung loh. Udah tahu Bang Wei? Dia mencarinya dulu, jangan diganggu-ganggu, dia konsentrasi. Nanti dia bilang dia keluar, aku nggak dapat keadilan di Komal Islam gitu loh. Kita kasih dia ruang dan waktu untuk mencari datanya. Perkataan Yesus ya didawai. Why? Kuatkan Komalku kan? Bebas di ngomong bebas. Itu rasanya. Aku berharap si bom pun datang kemari, si Yenis datang kemari, si Erka datang kemari. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Jelas dan berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku harap kau tak lagi hidup seperti babi. Larangan dari Yesus. Why? Habis orang. Ntar aku tunjukkan why ya. Kalau tidak ada, Diperbolehkan. ya kalau tidak ada, ya berarti sama dengan sosok ini, why?
Why? Jangan turun.